semua, salam sejahtera dan selamat datang di Zoom Meeting Sekolah Bisnis Indonesia hari ini, hari Rabu 24 Januari 2024. Semoga Bapak Ibu malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ati dari Sekolah Bisnis Indonesia dan malam hari ini tentunya Zoom Meeting diinisiasi oleh Sekolah Bisnis Indonesia dan malam hari ini akan membahas tentang beasiswa ya, program beasiswa di Sekolah Bisnis Indonesia. Namun sebelumnya saya perkenalkan juga bahwa Sekolah Bisnis Indonesia ini adalah sebuah lembaga non formal saat ini berkantor di Bandung, ingin memberikan kontribusi untuk bangsa ini, salah satunya dengan cara memberikan edukasi berupa keilmuan bisnis dan bisa diikuti melalui program beasiswa Sandiaga Uno. Nah, apa dan bagaimana serta prosedurnya seperti apa nanti insya Allah akan disampaikan narasumber. Dan sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat yang sudah hadir, bagi Bapak dan Ibu, dan silahkan Bapak Ibu boleh mengenalkan diri melalui chat, boleh menyebutkan nama dan asal kota. Malam hari ini tentunya kami juga ingin berkenalan ya dengan Bapak Ibu yang hadir, yang mungkin sudah menunggu cukup lama di grup WhatsApp, dan ini adalah satu hal yang luar biasa karena Bapak Ibu bersabar menunggu di grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi yang mungkin Bapak Ibu sudah ya 1 minggu lebih gitu ya ingin tahu. Dan memang kalau kita mau belajar salah satu kuncinya adalah memang harus sabar ya. Kalau dulu kita belajar di jenjang sekolah dasar, kita kan juga sabar gitu ya untuk 6 tahun kita jalani. Nah, untuk mendapatkan ilmu di sini Bapak Ibu juga semoga bisa bersabar, apalagi nanti waktunya adalah 17 bulan insya Allah. Jadi tentunya harus sabar menunggu untuk sesi berikutnya apa, seperti apa, bagaimana. Nah, salah satunya adalah dengan kesabaran itu nanti insya Allah menjadi salah satu kunci Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu lebih banyak melalui program ini. Baik, terima kasih yang sudah merespon di chat. Ada Pak Rijal ya dari Garut. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rijal. Ada Pak Hermoyo dari Bandung, terima kasih Pak Yunus Kipu dari Bandung juga. Kemudian ada Pak Nur Rizky dari Bandung, Pak Sandi dari Margahayu Raya, Ibu Nur Aini, banyak yang Bandung ya. Pak Hamdan dari Garut, Ibu Mia dari Jember. Nah, ini sudah ada mulai dari Jawa Timur, Ibu Lika Layalia dari Bandung. Terima kasih. Juga ada Pak Budianto dari Kuningan. Pak Yana atau Pak Ipung. Kemudian Senen. Nah, ini Bapak atau Ibu ya. Terima kasih dari Ciamis sudah hadir juga, dari Sukabumi. Wow, ada dari Makassar juga. Terima kasih Pak Kaswadi, salam kenal. Dari Sulawesi ya, Makassar. Kemudian dari Bandung Ciwidey, ada Pak Hendi, ada Ibu Rani juga dari Bandung. Kemudian ada gambar saya Pak Arya. Aman. Kemudian, ya, Saya kemudian ada mungkin Ibu Fitri dari Bandung. Dari Sumedang ada Bapak atau Ibu Bintang, kemudian Pak Deden dari Bandung, Cianjur, Ibu Asri, Cianjur, Pak Zakaria, Cianjur, Pak Deni, Pak Irfan Jakarta, Pak Eman Bandung, Bu Vita Bogor, Bandung, Pak Budi, Bandung Barat, Pak Yayan, Pak Dayat Pasuruan, Bu Siska Bandung, dan Pak Ahmad Fauzi dari Bekasi. Baik, nanti yang lain
tentunya kita juga akan segera menyimak agar Bapak juga informasi yang lebih banyak. Nanti silakan boleh kita akan diskusi, ada sesi tanya jawab. Jadi nanti boleh kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, silahkan boleh bertanya. Tentunya nanti kalau untuk yang open mic akan raise hand dulu. Dan untuk pertanyaan kalau Bapak Ibu mau bertanya melalui chat, boleh silahkan nanti sambil penjelasan berjalan. Nanti insya Allah akan saya rekap pertanyaannya. Barangkali Bapak Ibu takut keburu lupa, boleh ya. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama menyimak penjelasan program beasiswa Sandiaga Uno dari Sekolah Bisnis Indonesia. Dan narasumber kita malam hari ini adalah founder Sekolah Bisnis Indonesia. Beliau seorang bisnis coach yang sudah membantu UMKM, para pelaku usaha, dan saat ini beliau membangun satu program yang mulia, salah satunya adalah program Indonesia Mengaji. Beliau selaku Presiden Indonesia Mengaji, di mana program ini adalah membantu umat Muslim untuk terbebas dari buta huruf dan buta aksara Al-Quran. Saya persilahkan kepada Coach Muhammad Hidayat. Silakan, Coach. Baik, terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang malam hari ini bisa bertemu walaupun secara online ya, melalui Zoom. Semoga ke depan kita bisa bertemu juga secara tatap muka langsung, offline. Dan tentunya kami juga berharap ya bahwa Sekolah Bisnis Indonesia juga ke depannya kita bisa punya cabang di seluruh Indonesia, sehingga pembelajaran yang saat ini, kalau kita bicara saat ini, adalah melalui online, ke depan juga bisa diikuti secara offline. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, tentu ketika Bapak Ibu melihat ya, salah satunya melihat di Facebook atau Instagram ada beasiswa Sandiaga Uno ya, dan gratis pula lagi gitu ya, belajar ilmu bisnis selama 17 bulan. Banyak sudah ribuan nih ya yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekian lama baru malam hari ini kita mulai ya untuk memberikan satu penjelasan secara gamblang seperti apa programnya, program buat gitu ya, apa latar belakangnya dan lain sebagainya. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ati dari Sekolah Bisnis Indonesia. Jadi sahabat-sahabat semua, ini 99 di mana ada seorang terjun ya bisa mulai sebuah bisnis tanpa ada yang membimbing, temuan yang memadai. Tentu selama duduk di bangku kuliah, saya sama sekali tidak belajar tentang ilmu bisnis. S1 saya tadi sudah saya sampaikan ya, saya seorang farmasis gitu ya. Bisnis itu ternyata tidak mudah. Bahkan baru setelah berjalan cukup lama gitu ya, saya baru sadar bahwa oh ternyata secara statistik ini ngeri gitu ya, bahwa 80% bisnis itu mati dan tutup di tahun pertama. Kemudian kalau kita tarik nih selama 5 tahun berikutnya, selama 5 tahun, iya, tahan 4%. Jadi dari 100 bisnis, di tahun pertama yang bertahan hanya 20, 5 bisnis yang bisa survive. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena itu tadi. Dan banyak sekali orang-orang di situ tanpa persiapan yang cukup, tanpa adanya mentor, ada
keilmuan yang cukup gitu ya. Kemudian modalnya pun bisa jadi pas-pasan, pas-pasan kecil pula kan begitu ya. Padahal sahabat-sahabat semua, kalau kita bicara bisnis, sebutlah bisnis ya. Mau bisnis kuliner, sebut lagi lebih dalam, lebih spesifik apa kulinernya, bakso misalnya. Oke, pertanyaannya, adakah yang buka bisnis bakso dan kemudian berhasil? Ada. Ada nggak yang bisnisnya bakso tutup? Asian misalnya, ya. Adakah hasil? Jadi kalau juga kemudian bertanya, untuk dijalankan, misalnya kita mengawali tahun 2024 nih, wajar kalau muncul pertanyaan dengan segala macam dinamika yang ada ya, dinamika politik, sosial, dan lain sebagainya, termasuk bahkan global. Ya, kita nggak lepas dari kondisi global yang ada. Tapi kalau kita mau jujur, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, walaupun betul ya ada bisnis-bisnis yang kemudian memang menjadi satu apa ya, yang opportunity-nya bisa lebih besar, berhasil. Tetapi kalau kita mau tarik lebih dalam lagi, sebetulnya semua bisnis punya potensial, punya potensi untuk berhasil. Dan orang-orang yang tidak berhasil adalah orang-orang yang kemudian karena berhenti, mereka terlalu cepat berhenti. Ketika orang bikin kuliner, begitu modalnya nggak cukup, nggak bisa gaji karyawan lagi, kan mau tidak mau tutup. Ya kan? Padahal kalaulah mereka mau belajar, kesalahannya bisa jadi harus bisa dievaluasi. Oh, salah dalam menetapkan produknya misalnya. Bikin produk standar saja dengan yang lainnya, akhirnya nggak punya nilai saing ya, nggak bisa berkompetisi dengan yang lain. Karena misalnya orang jual nasi kuning, kita jual nasi kuning, sama aja. Ya, di sana nasi kuningnya kayak gitu, di sini nasi kuningnya kayak gini gitu ya. Dari rasa kurang lebih standar pula lagi. Ya sudah gitu ya. Akhirnya tidak sedikit yang kemudian terjebak di persaingan misalnya persaingan harga. Oh ya kalau beli di sini 12.000, yang ini bikin 10.000, yang ini 8.000, yang ini bisa lebih murah lagi 5.000 udah dapat nasi kuning. Nggak ngitung gitu ya bahwa ada standar minimal sebetulnya kalau kita mau bisnis kita bertahan. Bahkan bukan cuma bertahan kan, kita mau bisnis kita berkembang. Dan kita mau bisnis kita satu saat bertambah banyak, bertambah besar, bertambah kalau punya cabang ya berarti bertambah banyak cabangnya, sehingga memberikan kebermanfaatan buat banyak orang yang terlibat, dan bukan hanya sekadar mereka menjadi karyawan kita kan, tapi bagaimana mereka juga hidup makmur. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengawali terlebih dahulu ya bahwa siapapun yang mau terjun ke dunia bisnis, ini bukanlah sesuatu yang sederhana, jangan dianggap sepele, jangan kemudian buat teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saat ini bisa jadi sedang bekerja, kemudian berpikir, ah sudah, saya mau berhenti kerja karena nggak tahan di dunia kerja, tekanan yang luar biasa, maka mau mutusin berbisnis sajalah, cari uang, kan rezeki Allah yang atur. Kalimat itu terdengar manis dan benar gitu ya. Tapi kalau kita mau bicaranya bukan baik apa bukan benar atau salah, tetapi bijak atau tidak. Apalagi buat para ayah nih, para bapak yang sudah punya punya istri, punya anak-anak gitu ya, yang mereka sudah punya setiap bulannya sesuatu yang harus ditanggung kan, hariannya, kemudian mungkin mingguan atau bulanannya. Maka bijakkah ketika kita punya satu income yang sebetulnya cukup, tapi karena kita nggak tahan terhadap tekanan dan kita keluar. Oke, nah ini satu catatan tersendiri yang saya berharap bisa jadi Bapak Ibu ada yang saat ini sedang bekerja gitu ya, dan mungkin 2024 ini sudah apa ya punya wah semangat yang menggelora, yang membuncah, pokoknya mau bisnis lah gitu ya. Saya pokoknya udah keluar lah dari perusahaan. Nah ini yang eh, harus berhati-hati. Saya bicara seperti ini karena saya mengalami ya ketika saya bekerja waktu itu kondisi perusahaan yang saya bangun akhirnya bangkrut kan. Nah, jadi di awal membangun usaha saya langsung punya karyawan cukup banyak gitu ya. Dan betul-betul blank, nggak punya ilmu, betul-betul otodidaknya cuma cari belajar ilmu sales ya dari buku gitu ya, belajar ilmu marketing juga baca-baca dari buku. Jadi betul-betul otodidak yang tidak ada yang membimbing. Bahkan dalam hal menetapkan produk, seperti apa produknya harus dibangun, ya kemudian hal yang sederhana untuk membuat satu apa menetapkan harga misalnya pricing strategy itu pun
keliru gitu ya kalau sekarang dengan mau belajar, oh sadar ini salah ya. Ketika kita bilang ah saya mau main yang penting murah nih karena orang pasti suka murah. Hati-hati, ya kan? Kalau kita bermain di level yang murah, margin kita tipis. Akhirnya apa? Jangankan untuk mensejahterakan karyawan, ya akhirnya bisa jadi mengalami saya berkali-kali bikin usaha karyawannya gajian, bisnis ownernya mah nggak dapat apa-apa gitu, malah menanggung hutang. Nah, ini kan juga sebuah situasi yang tidak sehat. Oke, ini satu hal yang Bapak Ibu ya kemudian akhirnya menjadi latar belakang saya mendirikan Sekolah Bisnis Indonesia. Alhamdulillah, ini adalah kepala sekolah, beliau juga seorang womenpreneur ya, seorang pengusaha yang jatuh bangunnya saya juga lihat gitu ya, saya lihat ini wanita tangguh yang luar biasa, makanya yuk Bu, kita sama-sama nih, jangan sampai ada orang-orang yang kalau kita pernah mengalami kejatuhan, kita mengalami sebuah kesulitan, jangan sampai orang mengalami hal yang tersebut hanya karena mereka tidak tahu, ya, karena tidak ada yang memberitahu. Jangan sampai orang memulai bisnis dengan peluang gagalnya yang begitu tinggi. Harusnya ketika memulai bisnis, peluang untuk berhasilnya jauh lebih besar gitu ya dibandingkan ya kalau orang memulai tanpa ilmu, tanpa pembimbing dan tanpa modal yang cukup. Maka ya sekolah bisnis ini kami dedikasikan untuk ya kami berharap dengan hadirnya sekolah bisnis Indonesia ya kami ingin Indonesia ini ke depan itu bisa menjadi negara yang makmur. Dan kalau kita bicara kemakmuran sebuah bangsa, sebuah negeri, ya kalau kita ingin Indonesia ini makmur, maka salah satu parameter yang harus diwujudkan adalah bagaimana 20% dari total populasi penduduknya itu bisa jadi entrepreneur sukses, pebisnis yang sukses, ya. Karena dengan demikian ya Bapak Ibu coba bayangkan, nggak mungkin kalau kita berharap 100% penduduk ini jadi pengusaha nggak mungkin gitu ya. Nanti siap ya. Ya karena setiap orang punya misi yang lain-lain gitu ya, ada misi yang berbeda. Ada yang mungkin memang harus jadi perawat, ada yang harus jadi dokter dan lain sebagainya. Termasuk ada yang harus jadi karyawan gitu ya. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu terprovokasi, karena dulu juga sama, saya juga kan terprovokasi. Ngapain jadi bangsawan ya? Apa itu bangsawan? Sebangsa karyawan gitu kan. Ya. Iya, so what karyawan itu juga ketika kita bekerja dengan satu niat untuk keluarga itu satu hal yang ya part of ibadah gitu ya. Jangan kemudian kok dikecilkan peran peran kita sebagai karyawan. Maka apakah kemudian salah ketika seseorang memilih menjadi karyawan? Enggak juga gitu ya, enggak salah gitu ya. Bahkan kalau mau bilang ya benar, tergantung situasinya seperti apa. Nah, ada orang-orang yang memang Allah takdirkan ya, Allah turunkan ke muka bumi ini akan diberikan beberapa talent lebih. Misalnya, sosok seseorang yang visioner. Visioner itu talent, Bapak Ibu semua, ya. Nggak semua orang misalnya bisa melihat masa depan misalnya ya. Ada orang yang kalau orang Sunda bilang, ini nggak semua Sunda, nggak apa-apa ya, karena saya di Bandung, ya di Jawa Barat, sedikitlah mengenalkan bahasa Sunda ya. Iya kalau disuruh melihat jauh ke depan, kalau orang Sunda bilang ya ngebelek hidung gitu ya, nggak kebayang apa yang ada di depan. That vision. Sementara seorang pebisnis besar, boleh boleh saya tes ya, saya cek nih. Bapak Ibu tahukah siapa pendiri apa founder dari Tesla? Boleh cek, boleh dong chat siapa? Founder Tesla ya, yang punya perusahaan eh, mobil listrik Tesla. Oke, Elon Musk. Dan situs online terbesar ya, yang juga masuk ke jajaran orang terkaya di dunia. Ada yang tahu? Siapa namanya? Jeff Bezos. Ih, pintar ini. Ini dahsyat ini. Oh, yang sudah lama sekali bertahta walaupun akhirnya harus harus merelakan tahtanya turun gitu ya. Tetapi beliau sosok yang sangat visioner yang membayangkan bahwa di setiap rumah akan ada yang namanya satu PC atau personal computer. Wih, langsung tahu. Saya belum selesai langsung dijawab Bill Gates. Yes, gitu ya. Sosok yang berpikir sangat jauh ke depan. Dia membayangkan melampaui apa yang bisa kita kebanyakan orang bisa bisa melihat itu semua gitu ya. Dan itu yang namanya visioner. Dan nggak semua orang visioner Bapak Ibu semua. Kemudian apalagi kalau kita mau jujur di dunia bisnis itu tidak terlepas dari dunia sales and marketing. Ada orang yang terlahir memang ya Allah nggak berikan talent khusus di bidang marketing, di bidang sales misalnya ya.
Tetapi yang namanya bisnis kan nggak bisa terlepas dari itu. Oke, belum lagi kalau kita bicara nggak ada satu bisnis pun yang kemudian besar tanpa sosok leader yang hebat. Di situ kita bicara tentang leadership misalnya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang leadership, leadership itu Bapak Ibu ada satu buku ya, saya rekomendasikan, pengarangnya adalah John C. Maxwell. Beliau bahas tentang Five Levels of Leadership ya. Jadi lima level leadership. Mungkin semua orang bisa lah jadi level 1, level 2, mungkin sampai level 3, everybody bisa belajar. Tapi kalau sudah masuk di level 4 dan 5, ini nggak mungkin saya bahas ya, ini satu materi khusus yang dalam pembahasannya. Tapi pada prinsipnya adalah untuk di level 4 dan level 5 ini butuh talent khusus. Nggak semua orang akan di situ. Oke. Berarti kan setiap orang harus sadar bahwa memang ada yang harus jadi pemimpin, leader, ada yang harus jadi pengikut, gitu kan. Karena Allah berikan orang misalnya kemampuan kapasitas sebagai dia sebagai seorang pemimpin. Oke, tapi untuk yang lain nggak ada salahnya kok kita sebagai follower, sebagai seorang pengikut, ya kan? Sehingga ini adalah sebuah keseimbangan yang kita harus mau menerima ketika kita sudah berupaya mencari apa misi kita, apa yang harus kita jalankan, atau peran yang harus kita jalankan di muka bumi ini. Sehingga nggak perlu kita memaksakan diri, saya pokoknya harus jadi pengusaha. Nanti dulu, cek dulu hanya mentor, Bapak Ibu bisa digali potensi. Bahkan bisa jadi nanti, oke, bisa nih jadi pengusaha, tapi harus memang bersinergi, berkolaborasi. Nah, saya munculkan satu kata malam hari ini, sinergi. Ini penting. Ini penting, Bapak Ibu semua, ya. Satu kata ini saya pikir penting, dan saya yakin, sahabat-sahabat, saya mau coba tanya ulang ke Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu punya pandangan yang sama dengan saya, dengan Bu Ati, dan juga dengan Pak Arya, ya, bahwa kita ingin melihat Indonesia ini betul-betul bisa menjadi negara maju dan negara makmur, ya. Kalau iya, boleh ketik ya dok. Yuk, semuanya terlibat supaya nanti ada benang merah mana kita bisa punya irisan yang sama di dalam misalnya visi ke depan, di dalam misi bersama yang harus kita jalankan. Irisan-irisan ini akan membuat kita bersama-sama bisa bersinergi dan berkolaborasi. Oke. Nah, terima kasih atas jawabannya ya. Wah, saya nggak bisa sebut ya, hampir semua nih. Pak Muhammad Jalaluddin sudah ikut berkontribusi. Filipus Andriano, thank you atas jawabannya, atas keterlibatannya. Ibu Anissa Rosa juga ya. Jadi, Eh, kalau kita sudah mulai punya nih kesamaan pandangan, kita ingin, saya juga walau alam bisawab ya, apakah eh, tahun 2045 yang digadang-gadang sebagai Indonesia emas, saya masih ada atau tidak di muka bumi ini, walau alam bisawab. Tetapi paling tidak, saya berharap bisa ikut membantu ya, berkontribusi bagaimana 20% dari total populasi Indonesia jadi entrepreneur sukses. Nah, ini menjadi satu visi besar yang saya nggak mungkin bisa bisa wujudkan itu sendiri. Saya butuh banyak orang yang kemudian kita punya pandangan yang sama, dan ketika ada irisan bukan hanya di visi, bukan hanya di misi, tetapi juga kita punya kesamaan value ya, kita punya kesamaan nilai-nilai yang mau kita bangun bersama. Kita juga punya kesamaan dalam hal langkah-langkah strategik yang bisa dibangun ke depan. Disitulah saya yakin kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi. Karena kunci sukses untuk kita bisa membangun sesuatu yang besar adalah sinergi dan kolaborasi. Bohong kalau ada orang ya bisa membangun sesuatu itu sendiri, nggak bisa Bapak Ibu. Oke, nah disinilah kemudian sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, akhirnya lahir yang namanya Sekolah Bisnis Indonesia. Yang kami berharap siapapun yang ikut bersekolah di Sekolah Bisnis Indonesia, maka yang bersangkutan, kalau memang keterpanggilannya di dunia entrepreneurship, di dunia kewirausahaan, maka kita ingin mereka-mereka ini bisa jadi pengusaha yang sukses. Bahkan di anak-anak generasi zilenial, bahkan bukan lagi milenial nih, zilenial. Kita persiapkan mereka dengan baik. Kita cari potensi-potensi terbaik yang kita akan didik khusus agar mereka-mereka ini ke depan betul-betul jadi pengusaha tangguh. Ya, jangan sampai kemudian potensinya ada, tapi nggak pernah ada yang membina, nggak pernah ada yang mengasah potensi yang ada tersebut, sehingga akhirnya ya sudah begitu saja gitu ya, sebuah potensi yang akhirnya tidak menjadi satu karya yang luar biasa gitu ya, padahal pesertanya punya talenta yang luar biasa, talenta yang hebat. Tapi bisa jadi karena lahir
kondisi di rumahnya adalah semuanya karyawan ya, orang tuanya karyawan, kakeknya karyawan, mungkin juga uyutnya karyawan. Akhirnya apa? Nggak pernah wawasan entrepreneurship itu kemudian diperlihatkan. Apalagi lebih jauh kalau dipaparkan gitu ya. Kan berbeda dengan para pengusaha. Kalau kita dengar pengusaha-pengusaha sukses ya, contoh misalnya almarhum Ciputra yang sudah sejak kecil aja ngelihat orang tuanya mainin timbangan ya, punya warung, punya toko gitu kan, belanja, berdagang, sudah menjadi keseharian. Tapi kalau kalau kita lahir di lingkungan karyawan, kemudian tarik lagi ke atasnya pun kakeknya karyawan, uyutnya pun karyawan, sehingga nggak pernah ada ya wawasan entrepreneurship itu bahwa ini bisa jadi satu opsi loh, sebuah pilihan. Ingat, ini adalah pilihan-pilihan. Jadi nggak ada salah kalau Bapak Ibu jadi karyawan, tapi juga peluang untuk orang memilih menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha harus dibuka. Nah, disinilah akhirnya sekali lagi dengan pengalaman saya selama puluhan tahun ya, dari tahun berbisnis sejak lulus kuliah, kemudian saya menjadi business coach dari tahun 2007 ya, hingga sampai saat ini up and down-nya saya merasakan betul gitu ya. Saya orang yang di bisnisnya bukan bisnis project, Bapak Ibu ya. Ya, bukan bisnis project yang kemudian dekat dengan pemerintah dapat project gitu ya, project puluhan miliar mungkin tapi harus kong kali kong sana sini. Betul-betul sebuah bisnis yang Masya Allah gitu ya. Ya mikro tuh bahkan dari mikro gitu ya, mikro, kecil gitu ya. Jadi paham betul lah ya situasinya, kondisinya. Terlebih bukan hanya pengalaman pribadi, tapi juga ribuan pelaku UMKM yang alhamdulillah sudah saya bimbing. Jadi sahabat-sahabat semua, hadirnya Sekolah Bisnis Indonesia ini diharapkan bisa menjadi lokomotif ke depannya untuk bisa membantu ya semua generasi sebetulnya ya, semua generasi, karena tidak ada keterlambatan. Ada orang-orang yang mungkin selama ini bekerja, tapi sesungguhnya keterpanggilan dia punya jiwa entrepreneurship, tapi nggak ada yang melatih. Yang muncul bisa jadi ketakutan, kekhawatiran, yang biasanya dapat sesuatu yang pasti, kalau saya terjun nanti ke dunia bisnis, saya berhasil nggak ya? Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya akhirnya nggak cuma kita bicara mempersiapkan generasi muda untuk masa depan, betul itu gitu ya, tetapi juga kita ingin membantu mereka-mereka yang saat ini di usia yang mungkin sudah tidak muda menjelang mau pensiun gitu ya. Sementara kalau yang namanya pensiun tidak serta-merta kehidupan itu berakhir kan. Ya tetap saja Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, siapapun yang pensiun kan harus menjalani kehidupan. Mungkin beban hidupnya masih ada, anaknya mungkin masih kecil dan lain sebagainya. Jadi kita juga ingin membantu mereka-mereka yang setelah pensiun saya ngapain gitu ya. Jangan sampai karena saya punya pengalaman pribadi bagaimana ketika orang tua saya bekerja di sebuah multinational company. Saya itu orang yang nggak pernah hidup susah. Nah, ya ini yang saya mau mau jelaskan kepada Bapak Ibu semua ya. Kalau saya bersyukur. Allah takdirkan saya lahir dari rahim ibu yang kemudian suaminya bekerja di multinational company. Sehingga saya tidak pernah merasakan kesulitan yang namanya hidup susah makan tuh nggak ada gitu ya. Eh, Hidup susah persoalan kesehatan, pangan, dan lain sebagainya nggak pernah. Karena bayangkan multinational company dengan gaji yang luar biasa. Satu-satunya eh, apa ya, saya mengalami kesulitan hidup dengan terbelit banyak hutang itu karena keputusan saya mau jadi pengusaha. Jadi kesulitan yang dicari sendiri sebetulnya ya, tanda kutip ya. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu semua bahwa nggak ada yang salah ketika Bapak Ibu misalnya menjadi seorang karyawan, tetapi, nah kita ingin Indonesia ke depan ini kan makmur. Oke, nah kalau kita mau bicara makmur, maka bukan hanya bicara pengusaha, tetapi bagaimana ketika Bapak Ibu berkarir, Bapak Ibu juga bisa harus di posisi puncak. Karena di posisi puncak inilah yang namanya ya, penghasilan terbesar itu ada di situ. Ketika Bapak Ibu masuk ke level manajer, masuk ke level direktur apalagi gitu ya. Nah, inilah yang memungkinkan sebuah keluarga kehidupannya menjadi makmur. Maka selain tentu mempersiapkan siapa yang memang sungguh-sungguh ingin bisa menjadi pebisnis, kami juga berpikir kenapa enggak kita bantu juga mereka-mereka yang terjun saat ini bekerja di perusahaan, bagaimana dengan keilmuan yang selama ini bisa jadi nggak pernah dipelajari gitu ya. Tapi kalau orang kemudian bisa terpapar, bisa kemudian mau belajar,
Dan akhirnya dia punya wawasan yang begitu luas tentang ilmu bisnis. Karena kalau kita bicara seseorang bekerja misalnya ya, bekerja tuh pasti di apa, ya misalnya di perusahaan yang memang perusahaan itu tentang bisnis. Kalaupun orang orang misalnya bekerja sebagai pegawai negeri, nggak ada salah orang belajar tentang misalnya pelayanan, service yang excellence misalnya ya. Jadi keilmuan-keilmuan ini adalah sebuah keilmuan yang begitu saya pelajari ini mahal loh ya, keilmuan yang mahal. Contoh misalnya keilmuan, kenapa seseorang akhirnya bisa dapat posisi yang baik di perusahaan, karena memahami hal ini. Dan untuk memahami ini orang harus merogoh kocek yang luar biasa gitu ya, mempelajari keilmuan sebutlah misalnya Master Business Administration ya, MBA. Ini yang ya akhirnya terbatas orang yang bisa dapat. Kenapa? Karena mahal, ya. Karena mahal dan tidak sedikit yang mungkin ya karena di lingkungan yang tidak tepat, ketika sudah lulus S1 nggak mau lagi belajar misalnya ya. Padahal ketika seseorang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Ini yang menyebabkan akhirnya kalau dia berkarir, karirnya mentok, stagnan. Tapi kalau orang terus mau bertumbuh gitu ya, dia tahu dia tahu bagaimana caranya dia bisa disukai teman sejawat, dia disukai atasan, sampai akhirnya karirnya bisa cemerlang. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu, maka kami berpikir, kenapa nggak sekolah bisnis ini selain kami memang mempersiapkan orang-orang yang nantinya ya kita siapkan untuk menjadi pengusaha yang sukses, kenapa nggak kita juga bantu mereka-mereka yang ada di perusahaan, mereka memiliki wawasan tentang bisnis ya dengan keilmuan setara Master Business of Administration. Dan dengan ini kita juga dorong bahwa mahasiswa ikut belajar tentang pembelajaran materi MBA walaupun mungkin dia mengambil jurusannya kalau sekolah mungkin keperawatan, kedokteran, apapun lah misalnya yang nggak ada hubungannya dengan ilmu manajemen atau ilmu yang tadi ya bisnis, kita ajarkan bahwasannya kemudian ketika karyawan, oh dia belajar tentang leadership, dia belajar tentang manajemen operasional, bagaimana bertindak sebagai seorang general manager misalnya, bagaimana mengambil keputusan-keputusan strategik, bagaimana memang menjadi sosok pemimpin di perusahaan. Ketika orang kita lengkapi dengan wawasan seperti itu, maka ini akan ada lompatan yang besar. Ya, bahkan dengan ini sebetulnya, kami berharap ya, saya berharap Sekolah Bisnis Indonesia nanti siapapun presiden yang terpilih, Bapak Ibu mungkin sudah punya preferensi, kita nggak akan berdebat, kita nggak akan ribut siapa yang apa, "Oh harus A, B, C," silakan. Bapak Ibu pilihlah calon presiden yang memang Bapak Ibu mau pilih misalnya. Tapi nanti siapapun presiden yang terpilih, kita akan sodorkan nih, kenapa nggak didorong gitu ya, jangan sampai ya sorry saya harus sampaikan ya, dan setiap presiden pasti punya jasa, tapi juga kita harus berikan masukan-masukan. Contoh, bagaimana Pak Jokowi terkaget-kaget kok jumlah S2 di Indonesia minim sekali gitu ya. Halo gitu ya, sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun gitu kan, kok baru sadar bahwa yang S2 minim. Kok baru sadar bahwa, orang yang belajar di Amerika cuma 5 orang gitu ya. Ini kan hal-hal yang harusnya ya sudah nggak apa-apa ya, kita nggak lagi menyalahkan yang sifatnya udah lewat, tapi bagaimana kita berpikir ke depan. Ayo ke depan jangan lagi kemudian nanti sudah lewat sekian lama baru sadar, kenapa nggak membina SDM-nya betul-betul nih. Bagaimana masyarakat Indonesia didorong ya, yang sekarang ini kan sangat memprihatinkan. Bapak Ibu 49% lulusan SD loh, ya kan? Ditambah lagi tambah lulusan sampai SMP, yang lulusan perguruan tinggi itu minim. Nah, ini yang menyebabkan sangat wajar kalau kemudian sampai saat ini pun kalau orang mau kampanye gitu ya, lulusannya nggak jauh dari sembako, ngasih-ngasih sembako, ngasih-ngasih uang yang tidak seberapa misalnya ya, diterima karena memang kondisi masyarakatnya saat ini masih seperti itu. Tapi coba bayangkan kita bicara ke depan, if yuk mereka-mereka yang pendidikan tingkatkan gitu kan, yang SMA kita dorong mereka bisa punya pendidikan S1. Mereka-mereka yang sudah S1 kita dorong bisa S2. Kalaupun tidak bicara tentang apa, katakanlah, gelarnya gitu ya, tapi bagaimana mindset-nya, wawasannya, itu bisa memiliki wawasan yang seperti itu. Oke, boleh saya mendapatkan feedback dulu sebelum saya lanjut nih, apa korelasinya dengan Sandiaga Uno? Kan begitu, saya harus sampaikan dengan yang apa korelasinya dengan Pak Sandiaga Uno. Kira-kira Bapak Ibu punya nggak pandangan yang sama, punya nggak keinginan yang sama dengan
dengan kami, dengan saya, bahwa kita ingin melihat Indonesia ini makin maju, makin banyak nanti S1-nya, makin banyak S2-nya, bahkan kalau perlu makin banyak doktor gitu ya. Ya. Dan kalaupun pemerintah belum memfasilitasi pendidikan yang betul-betul akhirnya membuat orang rela bukan jadi mudah dapat gelar ya, karena bukan gelarnya loh, ya, tapi cara berpikirnya, wawasannya, attitude-nya, itu yang kita harapkan. Semakin tinggi pendidikan ya, wawasannya makin luas, harusnya hal-hal yang lain juga ya, bicara hal-hal yang attitude-nya dan lain sebagainya, ya harus sejalan dengan hal tersebut. Nah, kalau setuju Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita ingin melihat bangsa kita seperti itu. Nah, inilah awal kenapa kami memikirkan sebuah program beasiswa. Diawali ya Bapak Ibu semua. Jadi tadi Bu Ati juga sudah sampaikan bahwa selain saya saat ini fokus ya concern untuk pengembangan sekolah bisnis Indonesia karena memang di wilayah itulah selama ini saya terpanggil, tapi alhamdulillah di 2 tahun terakhir dari tahun 2020 sebetulnya ya, bukan 2 tahun ya, udah 3 tahun lebih nih ya, keterpanggilan untuk bisa ikut berkontribusi dalam upaya pemberantasan buta huruf dan buta baca Al-Qur'an. Nah, karena ini semua akan ada perpaduan, kenapa tiba-tiba ada program ini, ya. Saya semula bahkan mungkin ada beberapa yang sudah tahu, saya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil Jabar 1, gitu ya, dari Dapil Jabar 1. Padahal di DCS saya belum terdaftar waktu itu karena memang nggak niat, nggak saya mau fokus di 2 hal, satu di pemberantasan buta huruf dan satu lagi di Sekolah Bisnis Indonesia, di mana inilah yang saya harapkan bisa jadi legacy saya, ya, bisa jadi satu peninggalan, dan saya berharap mengajak semuanya, "Yuk ini jadi peninggalan terbaik kita, dunia dan akhirat," gitu ya. Eee, jadi ya, karena tiba-tiba mimpi aja sih gitu ya bahwa eee, perjuangan pemberantasan buta huruf Al-Qur'an tuh nggak bisa kalau nggak bisa ada percepatan kalau tidak lewat jalur politik. Plus ketika itulah saat saya melihat sosok yang selama ini saya pikir, orang yang kita perlu belajar ke beliau gitu ya kalau bicara tentang entrepreneurship, bicara tentang bisnis. Karena beliau masuk di kabinet Pak Jokowi itu sebagai menteri dengan aset ya, menteri paling tajir lah intinya ya, menteri dengan kekayaan paling besar, perusahaan paling banyak gitu ya. Intinya orang yang paling tajir di kabinetnya Pak Jokowi. Ini adalah orang yang menurut saya ini harus kita ambil banget gitu ya ilmu-ilmunya, kita manfaatkan secara positif network-nya. Pahami ya, baik ya. Kita kan ada di zaman sinergi dan kolaborasi. Jadi hati-hati ketika kita punya pola pikir siapa menunggangi siapa, gitu ya. Siapa menunggangi siapa menurut saya terminologi yang bisa jadi keliru memahaminya. Saya lebih senang kita semua menggunakan, ayo kita sama-sama kolaborasi, sinergi, kerjasama apa yang bisa kita kita kerja bersama gitu ya, kerja bersama dan masing-masing mendapatkan benefit dari itu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Maka ketika saya melihat Pak Sandiaga Uno, saya sebut namanya akhirnya ya, karena toh juga Bapak Ibu tahunya beasiswa Sandiaga Uno. Merapat ke Partai Persatuan Pembangunan, kemudian beliau waktu itu mau jadi wakil presiden, kan gitu. Wah, saya pikir ini saya harus berjuang politik di 2 hal kan, satu di pemberantasan buta huruf dan buta baca Al-Qur'an, kedua dunia entrepreneurship ini, kalau menurut saya ya, kalau memang Pak Sandiaga Uno bisa menjadi arsitek untuk ya karena beliau sudah proven lah, ya. Beliau proven bagaimana beliau punya begitu banyak perusahaan. Jadi kalau kita belajar entrepreneurship, ya termasuk kalau Bapak Ibu bedah bagaimana Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata itu berkembang luar biasa di tangan Sandiaga Uno ya. Sesuatu yang ya kita perlu belajar banyak nih. Maka kan why not gitu ya kalau saya berpikirnya kenapa enggak nih saya coba masuk ke Partai Persatuan Pembangunan, kemudian supaya saya punya bargaining gitu ya, bargaining dalam konteks ya level saya bukan cuma level yang kemudian tidak dilirik. Saya mencalonkan diri saja menjadi anggota legislatif DPR RI lagi ya. Dan kenapa DPR RI? Karena saya juga sedang berjuang untuk pemberantasan buta huruf dan buta baca Al-Qur'an. Ya, ke semua presiden, calon presiden dan tim sesnya, saya sudah dorong terkait dengan, yuk tolong siapapun yang nanti jadi presiden, coba berani nggak untuk berkomitmen bahwa dalam satu periodenya, ya itu bisa menyelesaikan persoalan buta huruf dan buta baca Al-Qur'an. Cukup satu periode, ya kan?
cukup 1 periode dan menurut saya itu bisa. Yang dibutuhkan hanya sebuah komitmen politik ya yang memang kuat untuk itu. Karena kita sudah berhasil, Indonesia ini sudah berhasil memberantas buta huruf Latin. Tapi buta huruf Al-Quran sampai kini angkanya masih sangat memprihatinkan. Bahkan disinyalir 65% penduduk Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Ini kan satu keprihatinan. Wilayah inilah yang saya mau ajak Bapak Ibu, ini wilayah jihad bersama ya. Dan kalau bicara pilihan politik, akhirnya ya kita akan tersekat-sekat, terpisah-pisah gitu ya. Apalagi ngeri lah kalau sudah politiknya Bapak Ibu ujungnya seolah-olah saya yang paling benar, kelompok yang tidak bersama saya salah. Wah, udah ini hati-hati kita terjebak di wilayah tersebut. Ini saya mau mengajak ke semuanya, silahkan memilih yang Bapak Ibu anggap terbaik, ya kan? Kita tidak perlu menjelek-jelekan siapapun, karena pada saat kita di posisi itu, belum tentu kita juga mampu melakukannya. Setiap orang pasti punya kekuatan, punya jasa, setiap orang pasti punya kekurangan, setiap presiden pasti ada hal-hal yang baik, tapi juga pasti ada hal yang buruk, gitu ya. Maka yuk, saya ngajak nih sahabat-sahabat semua, di wilayah politik silahkan memilih menurut yang Bapak Ibu preferensi terbaik yang Bapak Ibu dapatkan, silahkan pilih yang terbaik. Tapi jangan terjebak menjadi permusuhan. Karena saya mendukung ini, maka itu mah lawan saya. Ya sudah, kita saling berseberangan, saling jelekan. Nggak mau kolaborasi, nggak mau sinergi. Padahal Masya Allah, walau alam bisawab, suatu saat kita sadar, benar, ini cuma permainan politik ternyata gitu ya. Kitanya ribut di bawah, yang di atas tiba-tiba salaman, koalisi lagi gitu ya. Waduh, kita akan menyesal kalau kalau sampai terjadi seperti itu, bahkan kalau kita ribut dengan keluarga kita sendiri. Saya lanjutkan. Ini biar dipahami ya, kenapa kami merasa perlu menjelaskannya secara komprehensif agar hal ini bisa dipahami bersama. Jadi, akhirnya saya memutuskan selain perjalanan kami selama dari tahun 2020 ya, membuat role model pemberantasan buta huruf di Sumedang, membuat role model satu kecamatan di Bandung, membuat role model satu kabupaten di Pangandaran gitu ya. Dan ini kesimpulannya adalah siapa ya kalau kita ingin tuntas, maka harus ada political will dari baik eksekutif tertinggi, yaitu presiden, atau DPR, ya kalau bicara DPR di pusat, ya DPR RI, ya agar bisa bicara tentang anggaran yang memadai untuk upaya penuntasan buta huruf dan buta baca Al-Quran. Nah, begitu Pak Sandiaga Uno masuk, saya juga ya sudah, waduh ini harus terjun ke politik ya, karena tahun politik toh ini hanya beberapa bulan, kalaulah ini memang menjadi apa ya, saya ada misi di situ untuk bisa menuntaskan lewat jalan itu, ya sudah saya akan masuk. Kalaupun tidak, Bapak Ibu semua, apapun program yang kemudian kami sudah canangkan itu tetap berjalan. Jadi justru momentum politik ini kita manfaatkan secara positif, bukan malah menjadi hal-hal yang negatif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ketika akhirnya saya bertemu dengan Pak Sekjen, karena waktu itu yang bisa membuka akses, ya saya pikir P3 saya punya akses, saya ngomong langsung ke Gus Sekjennya, Gus, saya punya misi pemberantasan buta huruf, buta baca Al-Quran, dan itu karena salah satu alasan saya masuk adalah ada Pak Sandiaga Uno yang bergabung ya. Jadi clear nih alur ya, Bapak Ibu bisa paham betul apa yang sedang terjadi sehingga jangan sampai ketika Bapak Ibu nggak merasa cocok, ini karena Coach Hidayat P3, saya kan partai lain, nggak gitu ya. Nah ini bisa jadi nggak tepat keputusan yang diambil. Saya lanjutkan. Dilalah kok jadi ngomong bahasa Jawa ya. Semula saya nggak masuk di CS, diberikan untuk masuk menjadi salah satu kontestan ya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil Jabar 1, dan saya udah bilang sebetulnya saya nggak minta nomor di mana semua orang pasti pengen nomor 1, enggak, saya cuma pengen bantu dan saya ingin ini bisa jadi jalan saya untuk bisa sounding dan memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan buta baca Al-Quran. Itu aja. Tapi yang dilalahnya, Masya Allah ya buat saya juga jadi satu amanat yang juga tidak ringan. Tiba-tiba saya diberikan amanahnya menjadi nomornya nomor 1 di Jabar 1, yaitu Bandung dan Cimahi. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena saya sudah masuk, saya berpikir Pak Sandiaga Uno kan di situ, gitu ya. Kenapa enggak nih, ya? Saya mau bisa berkomunikasi dengan beliau, saya menyampaikan visi saya yang sudah sekian lama, sejak lulus kuliah saya sudah terjun ke dunia usaha gitu ya. Sehingga
kenapa enggak satu saat saya bisa jadi partner berdiskusi dengan beliau. Selain saya juga belajar ya, saya mau belajar banyak dari dari sosok beliau, tapi juga di sisi lain ada pengalaman-pengalaman yang saya bisa berikan masukan. Kalau mau bangun Indonesia menjadi negara adidaya, negara yang makmur, perbanyak pengusaha dan itu libatkan seluruh pengusaha sukses jadi mentor. Clear itu, ya. Ada sekolah yang khusus membantu hal itu, para mentor pengusaha sukses harus mau. Ini bagian pengabdian buat negeri, pengabdian buat bangsa. Mereka harus mau jadi mentor yang memerintahkan negara atas nama negara kan begitu harusnya gitu. Ini keterpanggilan warga negara yang baik harus mau menjalankan itu gitu ya. Supaya negara ini mengalami percepatan. Oke, dan kenapa enggak? Akhirnya saya berpikir, ya buat saja satu program ya tadi buat keilmuan bisnisnya, tetapi juga bermanfaat nih di dunia kerja. Ilmunya ilmu yang setara dengan Master Business Administration. Coach, kalau yang masih kuliah nggak apa-apa, mereka lompatan besar lah gitu ya. Ketika mau belajar gitu ya, menurut saya ilmunya bisa lah ya, mahasiswa-mahasiswa kalau mau belajar tuh sebetulnya pembelajaran MBA masih masih bisa diserap, masih bisa dipelajari gitu ya. Walaupun kan memang nanti the best itu begitu praktek di lapangan kita tahu ilmunya tuh bisa bisa betul-betul, sesuai dengan kebutuhan ketika Bapak Ibu mau pilih, mau di dunia bisnisnya atau misalnya di dunia kerja. Tapi nggak ada persoalan, ya. Kita trigger, jadi mahasiswa boleh ikut, karyawan boleh ikut, kemudian siapa lagi, eee, pebisnis ya apalagi gitu ya. Kita buat silabusnya, kita ambil materinya 17 bulan. Ya sorry saya harus sampaikan kan supaya tidak ada dusta di antara kita, 17 bulan. 17 itu karena partainya nomor 17. Jadi kalau ada yang bingung, "Coach kenapa 17 bulan?" Gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya ambil tanggung jawab, kami ambil tanggung jawab, bismillah, insyaallah gitu ya. Program ini selesai pemilu itu bukan berarti selesai, enggak, wong baru mulai gitu kan. Ya, ini baru mulai sehingga tanggung jawab itu tetap saya ambil karena bukan tentang pemilunya ya, bukan tentang, "Oh saya menang dari situ," enggak. Tapi bagaimana memang sekolah ini bisa berjalan, memberikan manfaat yang besar. "Coach bagaimana dengan ibu rumah tangga?" Oh bisa, walaupun mungkin tidak mudah ya, asal ibunya mau. Kalau sudah ikut Zoom ini berarti mau belajar nggak ada persoalan. Pusing-pusing dikit, mumet dikit, hajar aja dulu gitu ya, biar naik kelas, ya kan? Jadi kalau nanti ada mungkin dosen yang ya dosen, pengajar, siapapun ya, karena nanti isinya selain Pak Sandiaga Uno, kemudian juga ada para dosen juga, para praktisi, guru, nggak ada persoalan. Karena menurut saya gini, guru tuh harus punya juga wawasan entrepreneurship. Wawasannya harus luas, supaya bisa bantu menularkan ke siswa-siswanya, bahwa pilihan-pilihan ke depan tuh banyak, termasuk usaha, ya kan? Dan dengan kita membangun saya bisa bridging misalnya bisa Pak Iko Mardigu, Pak Sandiaga Uno, maka beliau ini kan di belakang beliau juga banyak perusahaan, banyak CEO-nya dan lain sebagainya, banyak juga kenalan-kenalan beliau termasuk misalnya ada Pak Mardigu yang saya juga alhamdulillah sudah dekat dengan beliau juga gitu ya. Dan masih banyak lagi kan orang-orang yang kemudian pasti dekat dengan Pak Sandiaga yang kalau diminta, "Eh udah ngisi ya di kelas gua," gitu kan. Kan jauh lebih mudah, bisa dipahami ya. Jadi kalau saya yang minta kan agak repot nih, misalnya minta ke direktur utama siapa, bisa, tapi kan prosesnya panjang. Tapi kalau Pak San tinggal telepon, tinggal WA, "Eh, lu ngisi ya, bantu ini, ngajar di sini." Wah, udah keren, gampang itu. Itulah the power of network, ya, the power of network. Dan dengan demikian Bapak Ibu, maka saya minta semuanya, bantu doa, ya, bantu doa. Kenapa? Karena memang betul ya, Pak Sandiaga saya juga kaget, waduh akhirnya nggak jadi calon wakil presiden gitu. Ya sudahlah gitu ya, beliau menjadi ketua Bapilu dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, saya pun supaya Bapak Ibu nggak ada lagi prasangka, ya clear saya mah omong apa adanya, ya. Saya orang yang kemudian nggak ada yang perlu saya tutup-tutupi gitu ya. Nah, bismillah insyaallah di forum besar, workshop nasional, saya bisa ketemu dengan Pak Sandiaga Uno dan saya sounding-nya begini, ini biar biar dipahami dengan baik ya. Saya angkat tangan kan gitu ya, saya angkat tangan cuma 3 penanya, saya angkat tangan, pertanyaan saya cuma sederhana, Bang Sandi berkenan nggak mengajar di Sekolah Bisnis Indonesia?" Oke, itu pertanyaan saya. Bang Sandi berkenan nggak jadi pengajar di Sekolah Bisnis Indonesia? Dan saya mau bikin program beasiswa, ya, saya mau bikin program beasiswa dan ini mau saya gratiskan, ya kan? Saya mau gratiskan. Dan tentu ya pakai namanya nanti, sebagai endorser-nya
program beasiswa Sandiaga Uno gitu ya. Nah, beliau berkenan untuk menjadi pengajar. Beliau ya ini kan tinggal tinggal kalau saya bisa lebih intens, beliau juga bisa nanti memahami apa yang saat ini sedang dibangun, ini akan luar biasa. Saya yakin beliau akan bukakan aksesnya buat kita. Nah, ini yang saya mau, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, jangan sampai ini disia-siakan. Ya, bayangkan kita akan belajar, Bapak Ibu itu akan belajar 17 bulan dengan materi yang setara dengan MBA. Yang kalaulah nanti, tapi ini nggak kami janjikan ya, karena pasti butuh validasi, perjuangan, dan lain sebagainya, supaya kami tidak menjadi ingkar janji. Kalau mengikhtiarkan pasti gitu ya, kami bismillah insya Allah akan ikhtiarkan. Jadi siapa tahu ternyata yang kita bangun ini kelas setara MBA, ya ternyata orang nanti dengan jejaringnya Pak Sandiaga juga terbuka. Lalu syukur-syukur kalau saya juga, Bapak Ibu semua, saya bisa masuk Senayan, berarti jejaring saya juga luas. Udah, kalau saya anggota dewan, saya mau ketemu siapa? Pengusaha. Bukan mau minta proyek gitu ya. Lu mau nggak ngajar di kelas gue gitu ya. Kan enak kan? Pak, mau nggak Bapak, bersedia nggak Bapak ngajar di kelas saya? Ya, jangan pintar sendiri lah Pak. Ya kan? Pengusaha-pengusaha yang hebat ya kalau saya anggota dewan kan jauh lebih mudah. Betul apa betul? Jauh lebih mudah lah. Ada anggota dewan mau ketemu. Ya kan? Sehingga ini akan membuka akses saya jauh lebih mudah untuk ketemu siapapun, even termasuk ketemu presiden. Siapapun nanti yang terpilih, ya, siapapun nanti terpilih, memudahkan saya untuk membuka akses seluas-luasnya. Sehingga kalau ini disampaikan kepada mereka-mereka yang mau membuat Indonesia ini maju, saya yakin harusnya ide saya diterima. Ya, ide kita, ide kami, mudah-mudahan ini menjadi ide kita, ya. Ide kami mudah-mudahan menjadi ide kita bersama, bahwa ini bisa diterima dan akhirnya menjadi percepatan buat Indonesia menuju Indonesia emas. Nggak harus 2045 ya, nggak harus 2045, lebih cepat kan lebih baik ya. Oke, nah itulah kemudian yang Bismillah insya Allah ya, saya sudah karena begitu saya bertanya, beliau bersedia, asistennya ketemu saya, dan karena saya kembali, saya mencalonkan jadi anggota DPR RI, relatif dengan mudah saya akses kemana-mana gitu ya, untuk kemudian ya, bisa mudah-mudahan di minggu ini bisa bertemu dengan beliau ya. Kalau sudah dengan asistennya udah beberapa asistennya nih yang saya bisa komunikasi. Nah, tinggal berarti kalau bisa ketemu langsung nanti dengan beliau. Kalau pengajar beliau sudah oke. Program ini ya saya sudah sounding berarti di forum besar beliau juga sudah oke. Nah, cuma kan akan berbeda kalau beliau memahami betul ini gratis loh. Ini 17 bulan loh ya. 17 bulan karena Bapak Ibu akan belajar begitu banyak keilmuan yang ya tapi enjoy, jangan tersiksa juga kan. Ya udah seminggu sekali materinya ya setiap Rabu malam ya. Jadi mohon mohon maaf kami tetapkan Rabu malam waktunya dan kalau nanti ada Bapak Ibu pas nggak bisa hadir ya bisa mengulang melalui rekamannya walaupun saya tidak anjurkan karena bisa jadi pas direkam nggak rekam rugi tuh. Jadi lebih baik kosongkan waktunya belajar 17 bulan kita komitmen setiap Rabu malam kita belajar. Jadi dan yang kedua, kan sayang kalau cuma misalnya puluhan yang ikut, betul nggak? Kan sayang kalau cuma 100, 200 yang ikut. Kenapa nggak lebih banyak orang? Bahkan kita bisa jadi membangun komunitas terbesar di Indonesia. Yang kita akan saling sinergi, kita akan saling kolaborasi, kita akan saling kerjasama. Saya berharap lah, lepas pemilu ini udahlah nggak usah ada lagi ini karena ini bendera partainya ini kita nggak saling kerjasama, no nggak itu gitu ya. Bahwa sekarang ini ada juga kan yang belum apa-apa udah prasangkanya buruk saya nggak suka ya. Karena dia mungkin sudah punya keberpihakan terhadap partai partai tertentu ya saya pikir wajar-wajar saja mangga gitu ya. Tapi betapa meruginya kan kalau bilang ini pasti pasti ada maunya. Loh, bukankah dua orang yang saling sinergi kolaborasi pasti kan ada harapan? Ya kan? Saya nggak bisa mewajibkan misalnya, Bapak Ibu wajib dukung saya. Ya, sebagai kalau enggak, Bapak Ibu nggak usah jadi siswa di Sekolah Bisnis Indonesia di program beasiswa ini. Loh, kalau wajib itu kan sesuatu yang kalau tidak dikerjakan berdosa. Sudahlah, saya lebih menginginkan keikhlasan. Kalau memang Bapak Ibu ada di kota Bandung, di kota Cimahi, kemudian terpanggil, belum punya pilihan politik yang mengikat Bapak Ibu semua, ya menjadi komitmen Bapak Ibu masih bisa bebas untuk memilih, yo kan nggak ada salahnya kalau kemudian saya juga minta tolong kalau memang punya keterpanggilan, peran saya jauh lebih mudah kalau saya jadi anggota dewan. Walaupun saya lebih sering jadi pengusaha, anggota dewan ya, be honest kan gitu. Tapi dengan saya menjadi anggota dewan, bismillah insya Allah akses banyak sekali akses yang kemudian
bisa saya jauh lebih buka gitu ya. Oke, jadi tentu sama, kenapa enggak? Yuk kita bantu juga. Ih, Bapak Ibu belum punya pilihan yang sifatnya mengikat gitu ya, harus memilih partai mana, kenapa nggak kita bantu Bang Sandi, karena beliau langsung dikasih tanggung jawab, udah nggak jadi wapres gitu ya, nggak jadi cawapres, dikasih tanggung jawab sebagai ketua pemenangan, nasional gitu ya, Bapilu, jadi punya pencapaian target. So, kalau Bapak Ibu dengan ikhlas, dengan rela, ya, kemudian juga ikut mau memilih, ya nggak ada persoalan gitu ya, saya berterima kasih, ya kan. Yang tidak di Bandung dan Cimahi, wah kalau gitu nggak boleh ikut dong. Nah itulah yang saya mau kasih gambaran, ya enggak, silahkan. Ya, tapi kalau yang kebetulan di Bandung dan Cimahi, boleh dong saya minta tolong, kan begitu. Kalau Bapak Ibu belum punya pilihan yang mengikat, boleh dong pilih saya, kan begitu. Dan boleh dong kalau memang Bapak Ibu juga katakanlah setelah mendengar semua pemaparan yang saya sampaikan hampir 1 jam ini, kemudian Bapak Ibu juga kemudian dengan senang hati, "Oh, ini visinya bagus, misinya juga bagus, bahkan siapapun memilih daripada asal-asalan dia nggak paham, main coblos aja gitu kan. Kan lebih baik memilih yang kemudian bismillah, saya pilih Coach Hidayat, ya kan, mudah-mudahan ini menjadi jalan, penuntasan buta huruf dan buta baca Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak Ibu niatkannya untuk itu, bismillah insya Allah ternyata saya terpilih. Bayangkan nggak, pilihan Bapak Ibu itu menjadi satu hal yang positif buat bangsa ini. Bahkan saya doakan itu menjadi amal soleh yang amalnya terus mengalir ketika kita niatnya benar. Jadi kita juga bantu orang yang bingung gitu, dia mau pilih yang mana. Contoh misalnya, nggak apa-apa saya sampaikan lagi. Kemarin saya ketemu teman lama saya, sesama aktivis dulu di ITB, beliau mencalonkan ke DPD RI, saya ngobrol, saya bilang gini, "Nih, saya punya misi ini, penuntasan buta huruf, buta baca Al-Quran. Kalau Akang mau dukung program penuntasan buta huruf, buta baca Al-Quran, kalau nanti terpilih jadi DPD, saya siap untuk mendukung tanpa bak bibu. Pokoknya selain saya sedang mencalonkan diri, saya akan membantu mensosialisasikan gitu ya. Nomor 24 Jabar ya di wilayah Jawa Barat, kalau DPD pilih itu. Sehingga saya bisa bisa nanti berkomunikasi, "Eh gimana nih pemberantasan buta huruf, buta baca Al-Quran? Ayolah kita selesaikan 1 periode." Gitu. Ya, jadi, kenapa saya nggak bisa jelaskan kadang-kadang di WA, bayangkan saya menjelaskan dari awal saja ini, saya nggak tahu Pak Arya direkam apa enggak nih. Kalau nggak direkam saya harus nanti 2 kali, ya Welcome, mudah-mudahan Coach. direkam, kalau enggak ya nggak ada masalah. Dan tentu saya nggak membatasi, pun Bapak Ibu tidak di Bandung, beda dapil ya tadi ya, nggak di Bandung Cimahi, ya mungkin nggak memilih saya, kan ada 2 tuh opsinya, bantu saya atau bantu Pak Sandiaga Uno, ya bantu Pak Sandiaga Uno, beliau punya tanggung jawab. Ya, menurut saya tanggung jawab yang memang kita harus bantu beliau punya agar Partai Persatuan Pembangunan tetap ada di parlemen, ada keterwakilan gitu ya, sebagai partai yang masuk lebih dalam, sebetulnya Bapak Ibu keren banget. Dan kalau ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu, kok saya nggak bertentangan ya, saya nggak ini. Menurut saya itu pelaku-pelakunya saja ya, yang mungkin, bismillah insyaallah, contoh misalnya selama ini kok nggak benar-benar misalnya memprioritaskan pemberantasan buta huruf, buta baca Al-Quran. Nah, kalau kalau saya bisa masuk, kan saya bisa mewarnai. Ya, sebagai partai Islam, ayo kita perjuangkan ini, ya. Walaupun sekali lagi, untuk di Sekolah Bisnis Indonesia, kita membuka diri, bukan hanya yang Muslim, non-Muslim pun, ya, welcome. Selamat, apa, kami membuka pintu untuk sama-sama belajar dan bertumbuh. Mari sama-sama, saya mengajak semua, kalau bisa kan ribuan yang belajar, Bapak Ibu. Oke, Coach, Zoom, kalau belajarnya lewat Zoom, itu kan terbatas. Oke, ada 2 nanti. Pembelajaran kita betul lewat Zoom. Zoom itu kapasitasnya ada yang 1.000, tapi, sempet saya tahu juga ada yang bisa 10.000, oke. Coach, kalau lebih dari 10.000 lebih bagus lagi. Kalau lebih banyak orang yang belajar, kita bikin komunitas besar, gede banget komunitas kita. Bahkan saya berharap, kenapa nggak sih 1 juta orang kita tembusin nih belajar, dari seluruh Indonesia belajar bareng gitu ya. Sehingga kalau saya sampai kemudian mau ketemu siapapun narasumber, mereka dengan senang hati kok, waduh, yang mau belajar sama mereka 1 juta orang, mau lah kalau orang itu menurut saya orang baik ya, dia nggak akan bicara tentang duit. Kalau dia komersil mungkin dipanggil sekali ngajar 50 juta, 100 juta. Oh, beberapa guru saya kan kalau dipanggil itu bayarannya segitu gitu ya, 50 juta, 100 juta. Nah, tapi kalau ini bicara ini buat bangsa ini ke depan.
Kita ingin banyak orang punya wawasan yang luas, punya kompetensi yang baik gitu ya, di wilayah misalnya di wilayah bisnis. Nah, maka kenapa enggak akhirnya mereka terpanggil. So, harapan saya ini bisa berkembang bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, bukan cuma ribuan bahkan ya. Kalau bisa kita tembus 1 juta orang yang mau belajar, ini luar biasa. Satu saat ya kita bisa kolaborasi di bisnis-bisnis yang mungkin ke depan Bapak Ibu tekuni punya bisnis apa, kita bangun bisnis itu menjadi lebih besar lagi. Dan kebayang nggak kalau kita punya 1 juta komunitas, keren Bapak Ibu. Ya kan? Contoh misalnya 1 juta komunitas, kita bisa misalnya, ada tanah mau dijual. Keren kan? Tanah mau dijual murah. Kita urunan yuk. 100.000 uang, 100.000 kali 1 juta, 100 miliar loh. Dahsyat nggak? 100, ya kan, 100.000 kali sejuta kan 100 miliar kan? 100 miliar. Itu kita bisa bangun, wah bahkan nantinya, yo di Sumatera nih dari Pak Edi Gunawan, di Sumatera. Oke, Sumatera mau bangun sekolah, ada tanah mau dijual. Kita urunan. Oke lah mungkin, oh ini cuma 10 miliar butuhnya. 10.000 yuk urunan. Sanggup nggak 10.000? Sanggup lah, masa sih 10.000 gitu ya. Apalagi nanti Bapak Ibu kita juga bantu supaya Bapak Ibu punya multiple streaming of income, punya income. Jadi kalau mau sedekah, mau berbagi itu dari multiple streaming of income, nggak ganggu apa ya sumber yang untuk keluarga, tetapi ini memang income yang khusus, misalnya kalau Bapak Ibu mau pakai apa silahkan, ya namanya juga income tambahan gitu ya, yang besarnya nggak tanggung-tanggung. Saya mau dorong nanti para peserta tuh ke depan, ya punya income minimal 50 juta lah per bulan gitu ya, bismillah insyaallah. Jadi sambil sekolah punya income 50 juta. Jadi kalau diajak urunan 100.000 masa nggak mau gitu ya, apalagi cuma 10.000. Nah inilah yang saya mau ajak. Kenapa malam hari ini kami undang khusus, supaya Bapak Ibu semua yuk manfaatkan sekolah ini dengan baik, ajak temannya, kerabatnya, saudaranya, dan memang karena tadi saya sudah sampaikan, nggak ada yang saya sembunyikan, bahwa saya saat ini caleg, ya calon anggota legislatif DPR RI, Dapil 1 Bandung dan Cimahi. Siapa tahu Bapak Ibu punya teman saudara yang di Bandung dan Cimahi, sehingga bisa memberikan, nih, Bismillah, insya Allah saya percaya beliau punya misi yang baik gitu ya, mau menuntaskan buta huruf Al-Quran. Beliau juga ya punya visi yang bagus untuk bisa membangun pendidikan Indonesia ini bisa dijangkau oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat gitu ya. Kita bikin sekolah yang siapapun bisa ikut kan kebayang gitu ya. Tanpa terkendala misalnya finansial ya karena nggak punya biaya untuk bayar dan lain sebagainya. Terkendala karena aktivitas yang kemudian ya nggak bisa tuh kalau harus kuliah yang harus tiap hari misalnya ya. Ini toh seminggu sekali. Dan inilah materi-materi saya share ya dengan cepat saja materi-materi yang insya Allah nanti akan Bapak Ibu pelajari ya Bapak Ibu pelajari selama 17 bulan ya. Jadi ada yang terkait dengan leadership, kemudian belajar tentang corporate financial reporting. Boleh nih buat Bapak Ibu. Nah, milenial nih sekarang luar biasa loh, ya. Jadi saya juga kalau ada anak SMA mau belajar gitu ya, dia akan mengalami satu lompatan besar, nggak ada persoalan. Ya, ya beliau belajar tentang leadership nggak ada salahnya. Saya Bapak Ibu bisa bisa dorong, nggak mau seperti beliau-beliau ini gitu yang sudah sukses secara financial, nggak mikirin uang lagi. Mereka malah berpikir bagaimana berkarya buat bangsa ini dan lain sebagainya. Karena bismillah insya Allah yang akan mengisi pasti selain selain Pak Sandiaga Uno, nanti ada Pak Mardigu gitu ya, tokoh-tokoh nasional, orang-orang sukses di dunia bisnis, pemilik-pemilik perusahaan, termasuk juga para akademisi. Di setiap chapter-nya kita akan undang untuk membahas materi ini ya. Dan yang menarik nanti Sekolah Bisnis Indonesia mempersiapkan semua modul khususnya, sehingga Bapak Ibu bisa belajar juga ya materi yang memang lengkap, materinya lengkap dan itu gratis. Dahsyat apa dahsyat banget? Gratis. Gratis, tis, 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 gitu ya. Kalau yang ini jangan dikaitkan lah. Kalau Bapak Ibu terpanggil memang mendukung saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Bapak Ibu ya memang beda daerah dan lain sebagainya, juga punya ikatan dengan partai ya saya juga nggak maksa-maksa gitu ya. Ngapain Bapak Ibu harus jadi ribut dengan komitmen yang Bapak Ibu sudah ya Ibu berkomitmen ya. Nggak boleh karena kalau contoh saya sounding untuk DPD RI rekan saya Pak Denda Alamsyah nomor 2 kan gitu. Ya udah komitmen saya satu itu yang saya kemudian dorong ketika beliau jadi.
Ya ayo nih sama-sama bicara tentang pemberantasan buta huruf, buta baca Al-Quran misalnya di parlemen, kan begitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tanya juga, anak SMA kuliah boleh nggak? Oh, boleh banget. Anak SMA boleh nggak? Ya asal dia mau belajar, intinya mau belajar, atau dorong lah ya. Mungkin kadang-kadang gini, orang nggak mau belajar karena memang belum terbiasa belajar. Saya tuh sama dulu, nggak suka baca buku karena yang dibaca tuh bukunya nggak menyenangkan. Tapi begitu dibaca buku sesuatu yang, dahsyat loh, buku tentang pertumbuhan diri, ya, tentang psikologi, tentang komunikasi, tentang hal-hal yang aplikasi dalam kehidupan, kok menarik ya membaca buku? Kok menarik ya ikut seminar? Kok menarik ya ikut training misalnya? Ya udah dorong aja bahwa nanti kemudian akhirnya ada yang namanya seleksi alam gitu ya, nggak ada persoalan. Tapi yuk Bapak Ibu komunikasikan adanya program ini ke seluruh masyarakat Indonesia, gitu ya. Sehingga bahkan kalau ini himbauan saja, karena kan yang kami lakukan untuk promosi untuk Bapak Ibu bisa jangkau itu melalui Facebook dan Instagram Ads gitu ya. Kalau Bapak Ibu, "Coach, saya mau ikut kontribusi khusus nih buat menyebarluaskan informasi secara luas, secara finansial supaya iklannya lebih banyak terjangkau oleh banyak orang." Kita nggak pernah tahu, ternyata orang yang ikut ini, dia menjadi CEO besar di sebuah perusahaan, pemilik perusahaan besar di negeri ini, wallahu a'lam bishawab. Sehingga, Bapak Ibu, saya bukan buat masuk sekolah bisnis Indonesia, tidak. Ini saran betul-betul kita manfaatkan untuk promosikan program ini. Memang punya finansial, enggak ada persoalan, nggak diwajibkan, ingat ya, semua berdasarkan keterpanggilan, nggak ada yang wajib, "Oh, wajib nyumbang," enggak, gitu ya. Ada yang, "Coach, kayaknya di sekolah saya, di kampus saya, boleh nggak buka aja pendaftaran?" Boleh, silahkan buka pendaftaran. Kalau Bapak Ibu seorang dosen, seorang guru, murid-muridnya didaftarin semua, ayo gitu ya. Bahkan ini nih idealnya, Sekolah Bisnis Indonesia ke depan ketika Zoom tidak lagi bisa anak bangsa bikin aplikasi sendiri, anak bangsa bikin, yang seperti Zoom yang jauh lebih baik gitu ya. Kalau Zoom kan dari Rusia, China ya. Telegram dari Rusia, kalau Telegram dari Rusia. Kita bisa bikin sendiri kok, anak-anak bangsa kita banyak orang yang cerdas, ya tinggal kita belum ketemu aja. Ketika mereka kita ajak untuk berkontribusi buat bangsa, dahsyat, saya yakin Bapak Ibu semua. So, ya ini sampaikan ke banyak orang, dan saya minta nanti Bapak Ibu yang ikut malam hari ini sudah masuk ke grup WhatsApp ya, di mana, nanti yuk bicara yang positif, karena bisa jadi ada yang nggak ikut kan. Kalau yang nggak ikut kan susah, saya ngomong sebentar tuh nggak bisa menggambarkan semua. Nanti cuma yang ada munculnya prasangka gitu ya, prasangka. Bismillah insyaallah. Jadi sekali lagi, ini nggak ada tanda kutip ya, menang atau nggak menang, program ini jalan. Baik itu sekolah, pemberantasan buta huruf Al-Quran, beasiswa yang nanti Bapak Ibu dapatkan, itu tidak terhenti karena pemilu gitu ya. Jadi, hanya kalau saya memang jadi anggota dewan, ya jauh lebih mudah dong saya mengakses banyak banyak orang-orang hebat di negeri ini, kan gitu. Itu aja, selain misi yang utama yang ingin saya jalankan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi nanti kalau di grup khusus, Bapak Ibu kita akan buka grupnya supaya bisa komunikasi, dan kalau ada yang negatif-negatif gitu ya, kasih tahu, karena jangan kasihan. Ada yang tiba-tiba nanti langsung left group gitu ya, cuma karena salah mengartikan karena nggak dapat informasi yang utuh. Saya yakin sih kalau informasinya utuh, siapapun akan terpanggil, Bapak Ibu semua, "Ayo kita bangun bangsa ini." Ya kebetulan saat ini warna saya hijau gitu ya, warna saya hijau, ya kalau ada yang bisa bantu saya bersyukur kan begitu. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh. Oke, saya lanjutkan lagi. Selain leadership apalagi? Corporate financial reporting. Bayangkan Bapak Ibu ya, ini belajar yang ini nih, kalau kayak saya, ya saya seorang farmasis nggak belajar yang beginian. Ya ini memang ilmunya MBA. Wah, coach bahasa Inggrisnya enggak, tenang. Semua pembelajarannya bahasa Indonesia. Semua pembelajarannya bahasa Indonesia. Nanti kalau kita 2 tahun sudah berjalan, ini Sekolah Bisnis Indonesia jadi global school gitu ya, mendatangkan narasumber dari luar negeri, ya mungkin ngomongnya bahasa Inggris, tapi kan ada penerjemah, tenang saja ya. Apalagi entrepreneurial management ya, kemudian managerial accounting, kita belajar accounting gitu ya, sesuatu yang, "Lu ngapain sih?" Bapak Ibu, Bapak Ibu pebisnis atau ketika di perusahaan, Bapak Ibu yang nggak belajar bukan dari jurusan accounting, tapi ngerti tentang accounting, tentu plus dibandingkan karyawan lain yang nggak paham, kan begitu, ya. Business finance, Bapak Ibu belajar banyak tentang ini. Marketing, ya, kemudian operation management, bagaimana mengoperasikan perusahaan, ya.
kemudian strategic human resource management. Ini bagi mereka yang ya kalau pebisnis sudah mutlak harus memahami hal ini. Bapak Ibu karyawan keren juga kok memahami bagaimana ini kan apa ya wilayahnya HR ya Human Resource Department ya HRD lah ya Bapak Ibu semua. Ya kita belajar, kita tahu, sehingga kita bisa berikan masukan dan lain sebagainya. Dan ketika nanti satu saat Bapak Ibu karirnya di puncak, Bapak Ibu ngerti semua, ya kan? Nggak bisa dibodohin gitu kan. Bapak Ibu menguasai semua hal yang kemudian akan menopang kesuksesan di tempat Bapak Ibu bekerja. Business negotiation, ini kan penting bagi semua, ya kan? Belajar tentang negosiasi itu penting buat semua. Kemudian kita belajar tentang strategi ya, bagaimana strategi mengembangkan perusahaan, strategi banyaklah ya. Jadi ini menurut saya, pembelajaran-pembelajaran yang menarik, apalagi cuma seminggu sekali, ringan lah gitu ya. Siapa akhirnya bisa bisa mengikuti ini asal memang komitmen mau belajar dan bertumbuh. Jawabannya bukan dunia saja nih. Ngomel akhir loh, hati-hati kan gitu. Karena ketidaksukaan kita, kita salah menilai sesuatu. Udah, kalau saya berusaha dan mengajak semua, ayo berusaha untuk objektif saja. Kalau ada yang salah ya kita bilang salah, jangan yang salah kita buat jadi benar, kan begitu ya. Apalagi entrepreneurial finance, judgment and decision making. Wah, ini juga penting nih. Banyak orang untuk mengambil keputusan itu sulit, untuk, hal yang sederhana juga sama ya, misalnya, ini karyawan layak nggak untuk dikeluarkan? Kan begitu ya. Penilaian kerja, membuat KPI dan lain sebagainya itu sesuatu yang, ya memang kita harus belajar ya. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti dari manajer, misalnya nanti tiba-tiba dapat posisi sebagai general manager, paham nih tentang bagaimana menjalankan sebuah perusahaan di mana Bapak Ibu jadi pemimpin tertingginya di situ ya. Selain kalau kita bicaranya direktur ya GM adalah untuk operasional memegang semua ya. Strategic thinking, creativity dan innovation ya, startup marketing essential. Jadi bagaimana ini menarik lah, materi-materi ini akan menarik dibawakan oleh orang yang tepat, dan ingat ya, bahasanya nanti insya Allah bahasa Indonesia. Jadi nggak usah, "Aduh coach pusing kayaknya ya, dari judul-judulnya aja pusing." Nggak, bahasa Indonesia ya. Performance and incentive ya, kemudian belajar tentang global management, karena penting Bapak Ibu, ya kalau perusahaan kita jangan cuma lokal nih, kita mau besar ya kita harus mendunia, ya. Bapak Ibu bisa mungkin kalau kita terlahir punya perusahaannya lokal nggak apa-apa, tapi generasi penerus kita, bisa jadi mereka mengembangkan ya, bukan hanya pasar di Indonesia, tapi juga di pasar global. Apalagi ya, ini bagian penutup. Oke, sahabat-sahabat semua, jadi itulah, informasi yang 1 jam lebih nih saya sampaikan, Pak Arya direkam nggak ya? Kalau nggak direkam, berarti nanti Direkam, Coach, beberapa direkam. hari ke depan direkam, alhamdulillah. Jadi nanti siapapun yang belum tahu, supaya tidak langsung berkomentar, tidak ambil keputusan yang tidak tepat, tonton dulu deh. Inilah penjelasan yang menurut saya paling komprehensif yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi mohon doa, mudah-mudahan di minggu ini, karena tadinya saya mau temui Pak Sandiaga Uno tuh, eee, hari ini gitu ya, tapi ternyata beliau sedang perjalanan ke luar negeri, baru kembali hari Jumat Jumat malam mungkin ya. Kemudian Sabtu Minggu beliau sudah ada agenda. Nah, mudah-mudahan di antara Sabtu Minggu itu saya bisa bertemu, atau di hari Minggunya saya bisa ketemu ya dengan beliau, dan saya sudah minta beliau membuat video lewat asisten pribadi beliau, membuatkan video ya, supaya bisa memberikan, karena kadang-kadang orang bertanya kan, "Mana nih?" Beda kan kalau yang ngomongnya Pak Sandiaga kan betul kan di video, buat videonya, beliau yang kemudian sounding, "Ayo ikut nih." Ya, beasiswa dari dia gitu kan, karena dia akan jadi ngajar. Beliau yang akan ngajar dan saya akan beliau ngajarin ngasih gitu ya. Karena ilmunya luas banget ya. Banyak lah, saya yakin semua materi tadi itu beliau beliau bisa tuh ngajarin buat kita semua, kan jadi asik kalau, "Bang, datanglah tiap minggu," gitu ya, sebulan minimal sebulan sekali gitu, nanti ada satu saat kita bisa kumpul secara offline bareng dengan beliau, dan kalau kita bisa bangun komunitas yang besar seluruh Indonesia, amazing. Bahkan kalau sekolah bisnis Indonesia kita buat di berbagai kota kabupaten di seluruh Indonesia, amazing. Makanya berawal dari if komunitas kita besar tembus 1 juta orang, yang mudah tadi, "Oh, ada di mana? Wilayah mana?" Misalnya di Makassar. Oke, Makassar ada tanah yang mau dijual, ya tanahnya 2 miliar, bangun segala macam butuh, pokoknya total-total bisalah butuh pendanaan 10 miliar. Yuk urunan 10.000, 10.000 kali 1 juta orang, 10 miliar selesai tuh, satu sekolah terbangun, ya kan? Bayang nggak? Tiap bulan akhirnya
begitu Bapak Ibu juga penghasilannya makin besar, udah nggak 10.000, 100.000 deh. Bahkan kalau penghasilan Bapak Ibu bisa 100 juta bahkan lebih, saya mah nyumbang 1 juta aja. Ini dahsyat. Makassar siap, yes, ayo kita buka nanti sekolah bisnis Indonesia di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Bismillah insya Allah ya. Tapi basis awalnya di online dulu, kita perbanyak dulu, setelah itu kita buka di berbagai kota kabupaten di seluruh Indonesia. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon doanya, mohon supportnya. Kemudian mulai besok mungkin saya akan bikin beberapa video-video atau konten-konten yang nanti Bapak Ibu bisa bantu sebar kalau memang sekali lagi keikhlasan keterpanggilan ya. Jangan karena keterpaksaan apalagi dengan prasangka yang kurang positif, lebih baik nggak usah dikerjakan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa terpanggil, bismillah insya Allah kan jadi amal soleh ya. Kalau dengan ini nanti ternyata saya terbantu, ini dahsyat loh ya. Kita tinggal beberapa hari ke depan menjelang pemilihan anggota legislatif. Kebayang kalau Bapak Ibu ya kita mulai dari 100 orang nih, masing-masing bisa bantu hadirkan 10 orang, coba bayangkan 10 orang, ini kan gratisan nih, ya kan? Tentu bisa jadi dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Tembus 1 juta kan cuma lihat 10. Kalau 10 masing-masing kontribusi 10, udah 100 ya, masing-masing kontribusi 10, 100 jadi 1.000 kan? 1.000 jadi 10.000, 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta. Inilah kesempatan kita untuk menyampaikan, ayo gabung. Toh nanti coba deh ya, saya yakin loh ke depan ini akan banyak yang akhirnya koalisi itu gabung, bahwa ada tetap kita butuh misalnya namanya oposisi dan lain sebagainya. Saya kok punya keyakinan ini sebetulnya nantinya bermuara gabung juga kok gitu ya, ujung-ujungnya ribut-ribut-ribut ujungnya bergabung ya kita yang melongo. Ya melongo sudah ributnya kayak apa ya, udah pokoknya nggak saudaraan lagi gitu kan. Wah, sayang banget gitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua coba bantu misalnya, oh ya, kita punya sama-sama jadi goals bersama. 1 juta anggota komunitas kita, saya nanti datang nih ke sekolah-sekolah, ke kampus saya di ITB misalnya ya, cari anak bangsa, bukan cuma di ITB, banyak kok. Tapi kan tentu karena saya alumni ITB, jauh lebih mudah aksesnya misalnya ketika saya datang ke ITB. Oke, buatkan aplikasi, buatkan software, buatkan sesuatu yang bisa pembelajaran kita lebih nyaman, bahkan lebih baik dari Zoom. Wah, keren, ya kan? Nah, ini kan dahsyat ya. Jadi yuk kita punya goal nih 1 juta seluruh Indonesia jadi komunitas besar dan kita bisa mulai nanti Bapak Ibu yang tadi ya sekolah-sekolah fisiknya belajarnya bisa offline dan lain sebagainya sampai satu saat kita belajar bisa ketemu dengan Pak Sandiaga Uno langsung dengan tokoh-tokoh nasional. Salah satu misalnya guru kami juga Pak Mardi Guwowi ya. Kemudian yang kemarin tuh hadir Masya Allah ya ownernya Wardah Kosmetik. Nanti saya juga minta beliau ngajar lagi ya. Itu luar biasa ilmunya. Bagaimana beliau punya sekarang kerajaan udah global, bisnisnya udah global bukan cuma di Indonesia. Ya, dahsyat banget. Dari seorang ibu ya memang beliau belajar di ITB, tapi satu hal, dia nggak paham sebetulnya tentang sales and marketing, tapi bisa punya perusahaan besar. Nah, ini kan menarik, betul nggak? Oh, jadi orang yang nggak punya kemampuan sales dan marketing, tapi ternyata bisa ya untuk bisa bangun sebuah perusahaan besar, bisa. Jadi nggak perlu berkecil hati, kalaupun kita nggak punya kemampuan itu, kita bisa kolaborasi, kita bisa sinergi, ya. Saya kembalikan ke Bu Ati, kalau ada 5 menit lah ya tanya jawab, karena sudah cukup malam. Dan saya mau minta tolong Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, yuk target kita 1 juta komunitas seluruh Indonesia. Syukur-syukur dari 10%-nya ada di wilayah ya Bapak Ibu bisa bisa share, punya teman, punya saudara, dan akhirnya dari situ saya bisa dapatkan 100.000 suara. Oh, alhamdulillah, masya Allah gitu ya. Itu mempermudah saya untuk berjuang di parlemen dan banyak hal ya banyak hal karena saya nggak terfikir tuh masuk parlemen karena banyak proyek gitu ya. Aduh, banyak proyek ujungnya KPK, bui ngapain gitu ya. Jadi yuk mari sama-sama kita bangun negeri ini dan untuk yang muslim karena saya muslim tentu ya saya ingin keberkahan Al-Qur'an kalau negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu karena memang masyarakatnya yang mayoritas muslim dekat dengan Al-Qur'an. Saya kembalikan ke Bu Ati, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat, penjelasannya jelas, lengkap, detail. Namun barangkali bagi Bapak Ibu, mungkin saya buka untuk satu penanya yang mau open mic ya. Kalau untuk di kolom chat tadi sudah ada beberapa, tapi juga saya lihat sudah
cukup terjawab juga beberapa. Oke, Pak Ali Official. Sudah raise hand, silakan. Silakan Pak Ali mau bertanya melalui mic. Saya Bu, saya mau nanya. Oh ya itu Bapak Ridwan. Ya, Pak Ali, silakan Pak Ali. Iya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Terima kasih Bapak. Bapak, saya agak terlambat tadi masuk. Saya minta materi dari yang Bapak mungkin inti dari penjelasan nanti apakah bisa di-share nanti itu catatan, ada catatannya gitu. Ya, Poin-poinnya. baik Pak Ali, memang tadi saya sudah sampaikan ya bahwa dari kemarin tuh saya berpikir kalau saya komunikasikan via WhatsApp terbatas sekali kan. Bayangin saya ngomong tuh sejam kayaknya nggak berhenti-berhenti gitu ya, terus gitu ya, karena saya ingin memberikan gambaran yang komprehensif. Jadi mulai dari gambaran besarnya sampai hal yang sifatnya teknis itu sudah ada sebetulnya sudah saya jelaskan. Nah mudah-mudahan nanti Pak Arya bisa upload materi ini ke YouTube ya, sehingga nanti bisa diikuti. Dan nanti kalau ada beberapa hal teknis yang ditanyakan, boleh sih kalau itu kan sifatnya sederhana. Tapi memang menurut saya terbaik itu ada dua ya. Satu ikut ini full, yang kedua nonton rekamannya, yang ketiga ya terpaksa nanti nggak terpaksa sih sesungguhnya. Memang ini tugas saya untuk membuat yang seperti ini lagi menjelaskan. Karena jangan sampai nih, kalau yang daftar tuh sudah ribuan ya. Yang daftar itu sudah ribuan, mungkin hanya baru karena memang mendadak ya hari ini dikasih tahu pagi ya. Kemudian malam hari ini ada penjelasan mengenai hal ini dan kami berharap ini memang dipahami dengan utuh dengan baik sehingga jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Sebuah peluang ditanggalkan hanya karena misalnya faktor like dislike misalnya. Oh saya nggak suka warna hijau, saya lebih condong warna partai saya misalnya kuning atau biru atau apa whatever gitu ya. Apalagi tahu oh Coach Hidayat oh ini mungkin maksud terselubung. Ya, tadi saya sudah sampaikan, hati-hati kesimpulan tentang siapa, seolah-olah menunggangi siapa, memanfaatkan siapa. Yang jelas, Bapak Ibu semua, kami buat ini untuk bisa, Bismillah, insya Allah, yuk kita bangun eh, apa, bangun Indonesia ini ke depan, bahwa ada momentum. Karena itu juga atas keterpanggilan Pak Sandiaga Uno masuk di Partai Persatuan Pembangunan, saya lihat kalau saya masuk, saya bisa ngobrol nanti dengan beliau dan bisa banyak hal positif gitu ya yang bisa kita bangun bersama. Seperti itu gambarannya. Jadi insya Allah videonya nanti akan diupload ya rekaman hari ini. Kemudian baca Mulyana yang beliau juga bisa siapapun yang mau berbakti buat negeri ini, waduh, udah deh ya kita buka seluas-luasnya untuk bisa ikut berkontribusi dan jadi amal soleh ya. Kejawab Amin. ya Pak Ali ya. Mangga Buati. Ya, baik. Bapak Ibu, sepertinya karena Amin. waktunya Ya, sudah terima kasih. hampir 21.30 ya. Eh, Satu penanya lagi tadi Pak Iswadi ya. Mohon maaf kalau mungkin yang Ya, sudah terima raise kasih ya, hand. Bu. Pak. Ya, Ya. Pak Iswadi silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Coach. Ini hanya ingin menanyakan satu hal saja. Apakah untuk pertemuan awal dan berikutnya komunitas ini ada pertemuan offline gitu, sehingga kita lebih intensif gitu. Barangkali bisa. Yes, Terima yes, kasih. yes, yes, yes. Baik, baik, Pak Iswadi. Terima kasih. Jadi gini ya, satu tentu basis awal online dan kami berharap ke depan tentu bisa ada ya secara roadshow nanti saya bisa roadshow juga untuk keliling seluruh Indonesia. Apalagi kalau komunitas kita sudah 1 juta, kita bisa bangun bangunan fisik kan gitu ya. Kita dedikasikan ini buat negeri kok, ya kan? Oh, kekuatan berjamaah itu dahsyat loh. Tadi ya 10.000 per orang kali 1 juta orang 10 miliar loh. Ya, saya yakin lahan bisa kita beli misalnya
1-2 miliar dibangun gitu kan. Wah, setiap kota kabupaten ada pusat pembelajaran bisnis, itu dahsyat ya. Jadi mau dapat dukungan pemerintah atau tidak, ini kita bangun ya. Dan ini gratis ya, yang beasiswa ini 100% gratis. Kalau tadi saya bilang Bapak Ibu mau misalnya ikut coach boleh lah, saya juga mau beramal gitu kan, dari mereka yang katakanlah dari Facebook Ads gitu ya, kemudian jadi ikut belajar dan kehidupannya lebih baik, kan itu jadi saya doakan jadi amal soleh. Nyumbang mau 10.000, 20.000 untuk iklan 100%, nggak ada yang masuk ke rekening saya ke pribadi saya atau di Sekolah Bisnis Indonesia, enggak, itu kita semua untuk pakai buat iklan supaya tembus 1 juta orang. Bapak Ibu nggak punya uang nggak ada persoalan, udah aja organik ya, organik teman, kerabat, saudara, ada punya Facebook ya posting, ada punya TikTok, kalau bikin materi sendiri bagus atau tinggal share gitu ya materi yang kami buat, Bapak Ibu bisa share. Kita ingin percepatan nih, 1 juta orang tembus menjadi anggota komunitas kita besar. Saya berharap pas pemilu nih, ini mempersatukan nih ya. Jadi ini kan gara-gara pemilu nih kita terpecah belah gitu kan. Mudah-mudahan melalui Sekolah Bisnis Indonesia kita persatukan kembali umat, kita persatukan masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia yang semula terpecah belah di berbagai partainya atau pilihan presiden bisa sama-sama kita membangun buat negeri ini gitu ya. Gitu Pak Iswadi. Jadi mudah-mudahan doakan bisa offline-offline-nya juga ada gitu ya. Ya, terima kasih. Kemudian ada ya kita bangun nanti sekolah-sekolahnya di setiap kota dan kabupaten. Makanya Bapak Ibu bantu sosialisasi supaya banyak yang belajar bersama. Dan kita bisa hadirkan betul-betul. Selain yang terpanggil kayak tadi sudah ada. Saya punya pengalaman, punya keilmuan, why not berbagi ya. Kayak saya di farmasi kan saya nggak belajar akunting gitu ya. Saya nggak belajar akunting ya, kita belajar dari orang yang lulusan sarjana sarjana ekonomi dan lain sebagainya ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Ati. Terima kasih Pak Iswadi. Doakan seluruh kota kabupaten ada sekolah bisnis Indonesia. Bahkan ke depannya bukan cuma sekolah bisnis Indonesia yang ada di Indonesia, tapi menjadi global school. Ya, Indonesia bisa pimpin dunia, bisa mempersatukan dunia dalam kondisi yang damai gitu ya. Karena ya value kita adalah bukan value yang kayak sekarang nih perang di mana-mana, masya Allah gitu ya. Kita bawa perdamaian, kesejahteraan. Awalnya dari Indonesia dulu untuk dunia ke depannya. Amin. Ya, baik. Untuk yang ketinggalan, nanti insya Allah ada rekaman Zoom-nya. Nanti akan kami share link rekamannya ya di grup WhatsApp. Terus tadi ada pertanyaan dari Pak Ipung atau Ibu mengenai cara mengajak. Nanti insya Allah juga kami bantu media promonya ya, tools promonya. Nanti silahkan boleh disimak di grup WhatsApp bersama WhatsApp. Mungkin salah satu pemberitahuan dari kami di sini karena kadang ada beberapa yang bertanya kenapa grup WhatsApp-nya dikunci gitu ya. Nah, ini memang karena kami belum selalu bisa pas respon dan kadang pertanyaannya tuh berulang-ulang sama gitu ya. Kalau baru join kan bertanyanya kan biasanya juga akan bertanya ini apa dan sebagainya. Nah, biasanya setelah beberapa member baru join, ketika sudah cukup banyak yang join, pasti Pak Arya akan share tentang info dasar ya. Di situ biasanya sudah di-share juga PDF penjelasannya. Nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa membaca, mempelajari dari PDF yang di-share di grup WhatsApp. Nah, next, insya Allah tentunya ketika sudah mulai pembelajaran, akan terus diberikan info-info update-nya melalui grup WhatsApp. Intinya, Bapak Ibu bersabar dan tentunya konsisten karena itu yang kadang gratis, godaannya adalah kemudian lupa gitu ya. Nah, baik, sudah 21.30, silakan Coach untuk closing statement. Ya, ini satu pertanyaan saja ya, ada Pung 100% gratis, Bapak tidak dipungut biaya apapun. Tadi ya kalau kan coach, saya mau ini bantu iklan ya, ya mudah-mudahan kan jadi amal soleh, mau bantu misalnya promosi. Ya 1 juta cepat gitu ya, 1 juta orang yang belajar, yang ikut program ini dengan baik, sehingga ini akan menjadi sebuah apa ya, menurut saya kan ini akan jadi candra
kawah Candra di Muka untuk pembelajaran ilmu bisnis bagi mereka yang di dunia bisnis, atau memang nggak ada persoalan ketika seseorang saat ini sedang bekerja dengan keilmuan ini, karena ini setara MBA, Master of Business Administration ya. Sekelas MBA yang kalau belajar di luar ya mahal Bapak Ibu ya. Itu bahkan bukan 17 juta, bisa lebih dari itu. Jadi ini betul-betul tis gratis gitu ya, nggak ada bahkan yang tadi saya bilang, saya nggak mau lah ada orang karena ini kemudian nggak berkah lah ya. Kalaupun karena saya adalah calon anggota legislatif, Bapak Ibu pilih itu karena memang keterpanggilan. Bismillah jadi amal soleh buat Bapak Ibu, bukan karena persyaratan ya. Bayang kalau persyaratan itu kan nggak ikhlas gitu ya, nggak ikhlas. Saya jelas saya pengen dapat yang 17. Dia bilang gratis, ini mah gratis. Jadi kita pisah saja. If terpanggil, mohon bantu kan gitu ya supaya saya lebih mudah. Dan sekali lagi, Bismillah, insya Allah, mudah-mudahan ya program beasiswa ini 17 bulan belajar ilmu bisnis secara gratis ini bisa jadi jalan kebaikan bagi siapapun ya. Dan ini terbuka mahasiswa, kemudian karyawan, apalagi para pebisnis untuk sama-sama belajar dan bertumbuh. Bahkan lebih dahsyat lagi, kita mau bangun sebuah komunitas yang luar biasa besar, mungkin komunitas terbesar di Indonesia, yang nanti lintas agama juga, gitu ya, lintas agama, lintas suku, lintas ras. Kita betul-betul bahwa Indonesia makmur ini betul-betul dengan satu apa ya, dengan apa yang bisa kita buat ya. Jadi jangan pernah bertanya apa yang bisa ini saya yakin Bapak Ibu sering sekali dengar gitu ya. John F. Kennedy kan, jangan pernah bertanya apa yang negara bisa berikan buat kita, tapi apa yang bisa kita kontribusikan buat bangsa ini ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadwal lupa Bu Hati. Jadwal Rabu malam ya. Jadwal Rabu malam Bapak Ibu mulai geser-geser. Saya juga mulai saya geser gitu ya. Untuk Rabu malam, wabil khusus kita belajar bersama gitu ya. Dan kapan pertama kali? Nah, karena minggu ini ketemu dan mudah-mudahan Rabu perdana itu Rabu berarti tanggal 24. Saya coba nanti minta Pak Sandiaga Uno yang mulai membuka ya. Rabu mudah-mudahan tanggal 24 beliau bisa luangkan malam harinya Ini sehingga tanggal 24 pembukaannya ya. Hari ini udah ya tanggal 24 ya. 24. Hari ini udah 24 24. 31 31 maaf. Mohon maaf. Jadi kan kita sudah tetapkan setiap hari Rabu dan minggu ini mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Pak Sandiaga ya walaupun sudah informasinya sudah disampaikan lewat asistennya tapi ketemuan langsung tuh menjadi penting gitu ya. Nah, kita mulai mudah-mudahan openingnya di hari Rabu. Nah, Bapak Ibu masih punya waktu untuk ajak teman, kerabat, saudara bergabung untuk bisa terus menikmati pembelajaran yang ada secara gratis ya. Seperti itu berarti, Mangga saya kembalikan ke Bu Ati. Baik, terima kasih dan terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan responnya yang sangat luar biasa serta dukungannya, supportnya. Tadi respon di chat saya lihat banyak sekali ya, dan tentunya antusias dan semangat ini mudah-mudahan tetap terjaga sampai akhir pembelajaran nanti. Jadwal pembelajaran setiap hari Rabu malam jam 20.00, jadi silahkan Bapak Ibu mungkin bisa menyesuaikan jadwal Bapak Ibu yang lain, sehingga nanti Bapak Ibu bisa belajar secara rutin dan konsisten. Untuk biaya saat ini gratis ya, untuk program beasiswa itu gratis. Nah, materinya tadi sudah di-share, sudah diinfokan, dan nanti silahkan boleh kalau misalnya mau menyimak lebih detail, ada di PDF yang kami share di grup WhatsApp. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk mungkin beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti insya Allah akan terjawab satu demi satu ketika program mulai Bu berjalan. Ati, satu lagi Bu Ati. Saya Ya. mungkin buka channel Telegram ya. Kalau kan di WhatsApp itu kan kita kirim, habis itu ketimpa nggak ada ya. Tapi kalau channel Telegram, Bapak Ibu bisa saya buatkan besok ya, nyicil penjelasannya sampai selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya gitu ya, di channel tersebut. Jadi kalau nanti mau ngasih gambaran, bisa masukkan ke channel tersebut, atau nanti kita buatkan juga dalam bentuk PDF-nya bisa disebarkan. Tapi kalau mau ke channel Telegram, berarti Bapak Ibu download aplikasi Telegram ya, biar lebih mudah. Jadi ada channelnya, dan mungkin nanti materi-materi juga kita share di situ ya, materi-materi, modul-modulnya gitu ya, supaya bisa dipelajari oleh semua. Mangga. Ya, baik.
Yang belum bergabung ke grup WhatsApp, kami sudah ada 2 grup WhatsApp ya. Ibu Rani mungkin bisa minta linknya ke Pak Arya atau Pak Arya bisa tolong bantu share link tautan grup WhatsApp-nya di kolom chat. Silahkan. Memang untuk sementara mungkin grup WhatsApp-nya belum dibuka 2 arah, tapi nanti akan ada waktu-waktu tertentu untuk kami buka 2 arah untuk komunikasi. Karena kalau masih proses join, kemudian kami buka 2 arah, itu nanti biasanya akan banyak pertanyaan yang sama, yang serupa. Jadi nanti akan lebih enak juga kalau kemudian melalui Zoom seperti ini Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan detail terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal mungkin beberapa poin yang belum difahami, nanti kami akan buatkan jadwal di grup WhatsApp juga untuk bisa diskusi 2 arah. Nah, seperti tadi dijanjikan oleh Coach Hidayat, nanti insya Allah akan ada channel Telegram juga, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih runut. Karena kalau untuk channel Telegram itu 1 arah, nanti Bapak Ibu bisa membaca kapanpun dan bisa mengulang kapanpun, dan itu bisa lebih mudah gitu ya untuk mencari filenya kembali. Baik, silahkan boleh menghubungi Pak Arya di 0878 2220 8041 untuk pertanyaan yang mungkin tadi ada yang belum terbahas, dan silahkan mengisi absensi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi, karena saya lihat Pak Arya sudah beberapa kali share form absensi. Silahkan Bapak Ibu mengisi form kehadiran dan nanti silahkan bergabung ke grup WhatsApp. Untuk link tautannya nanti boleh chat ke nomor 0878 2220 8041. Sekali lagi 0878 2220 8041. Baik, terima kasih sekali lagi Coach Hidayat dan Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran, atensi, dan supportnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah di-sharingkan malam hari ini bermanfaat dan tentunya menjadi motivasi, menjadi support buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pembelajaran pertama ya, pembelajaran perdana insya Allah tanggal 31 Januari 2024 pukul 20 WIB. Baik, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Terima kasih lead, Coach, terima Coach. kasih host. Izin lead, Ibu. Assalamualaikum.